Oke, mungkin kita bisa mulai, kawan-kawan. Bisa, Pak. Oke, hormat. Baik, teman-teman sekalian yang tidak berkeberatan, kalau boleh di on cam. Tapi kalau ada beberapa urusan, beberapa hal yang mungkin juga akan mengganggu secara teknis, mau di off cam nggak masalah. Tadi ada teman kita itu, Mbak Nisa ya, Mbak Nisa. Siapa? Ya nggak apa-apa Mbak Nisa, kita disesuaikan. Siap, terima kasih, Pak. Hormat, hormat. Kalau teman-teman terkendala hal teknis untuk kepentingan jaringannya biar tetap stabil, boleh kok di off cam juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak terkendala hal-hal teknis ya sudahlah di on cam sajalah, nggak apa-apa juga sih. Oke, baik kawan-kawan, supaya kita tidak memperpanjang kata, izinkan saya memulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdiskusi, kita akan berbicara tentang beberapa hal. Ini juga masih berkaitan dengan tugas yang kemarin teman-teman kirimkan. Tentu sebelumnya saya mohon maaf, mungkin dalam proses penilaian itu, terkadang saya memberikan arahan dalam bentuk tulisan itu agak sedikit ekstrim, tapi sekiranya teman-teman ini hanya semacam pecut, biar teman-teman bisa memperbaiki eh, tugas yang dikirimkan. Itu saja sih sebenarnya, tidak ada tendensi lain. Saya lebih kepada agar teman-teman bisa memperbaiki tugas dengan baik agar bisa lebih bagus penilaiannya seperti itu. Izin kawan-kawan saya share ini dulu lah dokumen. Bentar saya lihat dulu dokumen. Belum bisa ya. Bentar ya. Tungguin ini. Semua kamera. Kasih mati kamera dulu. Tuh, guys. Ini biar mana? Aduh. Oh, sepertinya saya tergendala teknis juga ini, tapi tidak apa-apa. Ntar saya lihat. Terima kasih, Pak. Oke, semoga bisa ya. Oke, belum ya. Ada apakah sistem ini?
Oke, agak kesulitan ya, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan saja ya teman-teman sekalian. Bisa didengarkah suara saya? Bisa Bapak, Bisa, Bapak. Baik, Bisa, Pak. bisa baik. Bapak. Jadi Bisa. uh, malam hari ini kita akan secara secara bersama diskusi tentang hal bentar, bentar. Halo teman-teman STACW. Oh, Fatima masuk ya. Jadi informasi tambahan kawan-kawan, ini selain kita dari Universitas Terbuka, tetapi ada undangan dari teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang juga turut bergabung bersama kita buat belajar bersama itu. Ya, jadi eh, terkait tugas kemarin kita bicara tentang satu hal yang esensial, yaitu tentang berita acara pemeriksaan. Nah, Sampai sama ukur. sebenarnya begini kawan-kawan. Jadi BAP itu dalam hal prinsip hukum acara pidana itu dipandang sebagai dokumen penting yang merekam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi prinsip dasar dari BAP itu adalah catatan resmi yang dibuat dibuat seperti dokumen yang mencatat semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap tersangka, saksi, dan juga termasuk di dalamnya itu ahli. Termasuk di dalamnya itu juga ahli. Nah, BAP ini perlu teman-teman betul bahwa BAP ini sesungguhnya adalah dasar utama bagi uh, seorang jaksa dalam hal mempersiapkan dakwaan di persidangan nanti. Jadi kalau standarnya bahwa BAP pada prinsipnya adalah catatan yang resmi, catatan atau dokumen yang paling penting, di mana catatan itu merekam semua bentuk pemeriksaan, semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap tersangka, saksi, ahli dalam proses suatu perkara pidana. Jadi sebenarnya sederhana. BAP itu harus memuatkan tentang cerita yang dia dapatkan, seorang penyidik dapatkan dari pernyataan tersangka, pernyataan saksi, termasuk juga di dalamnya ahli yang dihadirkan. Jadi konsep BAP pada umumnya saya kira teman-teman tahu loh. Teman-teman tahu bahwa yang paling penting untuk diketahui bahwa meskipun BAP itu termasuk dalam alat bukti yang sah menurut KUHAP, tetapi tetap bagaimanapun BAP itu seolah-olah dia menjadi petunjuk begitu. Jadi BAP itu seolah-olah menjadi petunjuk yang sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Kenapa? Karena memang kehadiran dan kualitas dari BAP itu sangat mempengaruhi kualitas dakwaan yang nanti dibuat oleh seorang jaksa. Nah, dalam praktiknya seorang penyidik sebelum melakukan yang namanya seorang penyidik sebelum dia melakukan penyidikan dalam konsen yang lebih tinggi, dia akan mengirimkan yang namanya surat perintah, SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, SPDP itu diberikan oleh seorang penyidik Polri kepada jaksa penuntut umum semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk jaksa mempersiapkan bakal dakwaan yang nanti dia buatkan. Jadi berita tentang dimulainya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu telah diketahui oleh jaksa. Jadi apa ya, bahasa sederhananya biar jaksa nggak kaget lah gitu. Jadi jaksa nggak kaget bahwa ada kasus yang sementara dikerjakan oleh teman-teman penyidik gitu.
Nah, konsennya itu masih masih yang paling penting itu adalah tentang BAP haruslah merupakan petunjuk yang sangat penting karena jaksa dalam hal ini akan melakukan dakwaan dasarnya adalah BAP yang dibuat oleh eh, teman-teman penyidik Polri ya gitu. Dalam kita bahas ini tentang katakan saja perkara pidana yang umum ya. Kalau kasusnya tindak pidana korupsi mungkin mungkin lain hal, lain cerita. Jaksa mungkin bisa bertindak sekaligus sebagai penyidik, sekaligus sebagai penuntut. Tapi yang kita bahas ini soal uh, perkara pidana yang umum yang pelaksanaan penyidikannya dilakukan oleh Polri. Gitu. Jadi apa sih fungsi dan peran BAP dalam proses pidana itu? Kalau kita kembangkan dia bahwa apa sih sebenarnya fungsi dan peran dari BAP itu? Bahwa yang pertama itu BAP menjadi dokumentasi kronologis yang jelas. BAP itu prinsipnya menjadi catatan lengkap terperinci dari setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang penyidik. Dia mencatat urutan waktu, fakta, keterangan yang diberikan oleh tersangka, saksi maupun ahli. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhana, saya bilang begini, BAP itu dokumen yang mencatat peristiwa, mencatat tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang, termasuk di dalamnya mencatat tentang urutan waktu kejadian, fakta yang didapat fakta yang didapat entah di lapangan, entah yang ditanyakan, keterangan yang diberikan oleh tersangka maupun saksi dan ahli. Karena sederhananya BAP ini pada akhirnya akan menjadi rujukan utama. Biasanya, biasanya, biasanya dalam hal seorang tersangka sedang di BAP itu ada beberapa prosedur pembuatan BAP yang uh, sah dan akurat yang mesti dilakukan dan seorang tersangka atau seseorang yang katakan terduga melakukan suatu perbuatan pidana yang telah memenuhi syarat ditetapkannya sebagai tersangka itu mesti tahu bahwa pertama sekali itu bahwa prosedur pembuatan BAP itu adalah bahwa pelaksanaan pemeriksaannya itu harus bebas dari tekanan. Artinya bahwa penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka itu tanpa menerapkan tekanan fisik atau psikis apapun. Jadi konsep lama itu sudah berubah gitu loh. Jadi konsep bahwa seolah-olah orang yang menjadi tersangka itu kemudian menjadi pesakitan yang harus ditekan untuk melakukan pengakuan secara sporadis, melakukan pengakuan secara langsung, pengakuan mutlak tanpa boleh untuk menolak itu konsep yang telah hilang dalam praktek peradilan pidana hari ini, praktek hukum acara hari ini. Bahwa kemudian dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan itu seorang tersangka sekalipun harus bebas dari tekanan, bebas untuk menyatakan sikap dalam prosesnya. Jadi penyidik tidak lagi memainkan peran apa ya istilahnya, seolah-olah menjadi penguasa dalam ruangan penyidikan itu, sehingga orang harus tunduk, takut dan takluk terhadap seorang penyidik. Tidak lagi, konsep itu tidak lagi ada dalam praktiknya. Karena memang prosedur pembuatan BAP salah satu yang sangat penting bahwa orang harus tidak boleh merasa tertekan dalam proses pemeriksaannya. Biasanya itu dalam hal pemeriksaan itu katakan seorang tersangka didampingi oleh kuasa hukum. Apa sih yang dilakukan oleh kuasa hukum? Secara umum dia diam. Kuasa hukum itu dia diam, menyaksikan, kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan lain kepada kliennya saja. Tetapi tidak ada bantah-bantahan. Saya beberapa minggu yang lalu itu ditanya sama seorang mahasiswa gini, Pak, berarti kalau pengacara ada di dalam ruangan sidang, dia nggak fungsi dong. Soalnya kan dia diam. Ya emang gitu. Emang gitu. Karena dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang penyidik, pengacara dalam hal ini bertindak tidak aktif. Pengacara tidak aktif.
PH tidak aktif. Dia mencatat serangkaian proses itu, tetapi kemudian tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung. Karena ruang itu ruang yang diberikan kewenangan itu ada pada seorang penyidik yang mutlak gitu. Biasanya saya pakai bahasa sederhana, saya bilang bahwa PH itu harusnya lebih jeli gitu. Jadi jangan kemudian penasehat hukum memberikan rekomendasi yang salah kepada kliennya untuk, oh kamu jangan tanda tangan ini, kamu jangan tanda tangan itu. Saya kira itu adalah suatu upaya yang salah dari seorang PH karena ruang untuk memperdebatkan prosedur ini salah atau tidak salah itu ada ruangnya, ada di pra peradilan yang nanti di sesi kedua ini kita bahas tentang pra peradilan. Jadi ruang itu disediakan. Ruang itu disediakan. Soal bantah-bantahan, soal sesuatu yang tidak prosedural, itu kemudian bisa diuji dalam persidangan, dalam sidang pra peradilan. Tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang penyidik Polri, tidak ada satu orang pun yang membatasi seorang penyidik atau melakukan intervensi kepada seorang penyidik untuk melakukan tugas penyidikannya gitu. Ya, sepanjang tentu paling 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 utama adalah sepanjang bahwa kita melihat bahwa klien tidak sedang dalam tekanan. Kalau dalam tekanan mungkin semacam peringatan dan lain mungkin diberikan, tetapi tidak seolah-olah mengintervensi proses gitu. Nah, yang berikut itu bahwa pencatatan itu teliti dan akurat dalam proses pembuatan BAP itu, bahwa setiap keterangan yang diberikan itu harus dicatat secara teliti oleh penyidik, tidak menutup kemungkinan dicatat juga oleh seorang penasihat hukum yang mendampingi kliennya. Kenapa demikian? Karena pencatatan itu kemudian diuji, nanti akan diuji, maka penyampaian harus sesuai dengan fakta yang disampaikan. PH yang bertindak sebagai pendamping, kemudian juga secara hukum dibenarkan apabila dia melakukan catatan, mencatat begitu, mencatat peristiwa yang sedang terjadi. Karena pencatatan itu kemudian dalam konteks penyidik mencatat itu harus seobjektif mungkin, tidak boleh mengandung interpretasi atau termasuk pendapat pribadi dari penyidik. Penyidik dilarang, secara hukum penyidik dilarang untuk menambah-nambahkan ataupun mengurang-ngurangi. Jadi catatan yang dia buat itu semata-mata adalah fakta yang dia dapat dari hasil penyidikannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Maka kemudian dalam konsen hukum kita sebut bahwa tidak boleh mengandung interpretasi ataupun mengandung pendapat pribadi dari seorang penyidik. Karena pada akhirnya itu BAP itu yang dibuat akan segera setelah pemeriksaan itu harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Tentu. Jadi BAP yang disebut sebagai dokumen ini kemudian menjadi catatan resmi yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses hukum berikutnya. Maka orang yang di BAP, itu kemudian harus menandatangani BAP yang dibuat itu. Jadi si penyidik termasuk juga di dalamnya setiap orang yang ikut terlibat di dalam proses penyidikan itu. Berikut itu bahwa mana saya lupa. Oh, sih. Dalam konteks pencabutan BAP misalnya, ada yang bertanya gini, bisa tidak kemudian BAP itu dalam proses pelaksanaan penyidikan itu bisa tidak BAP itu tidak diteruskan? Bisa tidak BAP itu tidak diteruskan tidak P21 lah, tidak diserahkan berkasnya kepada penyidik. Selalu ada ruang untuk itu. Selalu ada ruang untuk itu sepanjang
dalam proses pelaksanaan penyidikan ini, penyidik menilai penyidik menilai bahwa perbuatan ini kemudian tidak cukup bukti, berkas itu mungkin bisa dihentikan, tetapi dasarnya harus benar-benar dasarnya memang harus benar-benar sah menurut hukum acara pidana. Karena biar bagaimanapun juga, misalnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka ini, syarat mutlak dalam hukum acara pidana ini kan minimal memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Jadi konsepnya adalah bukti permulaan yang cukup, baru kemudian penetapan tersangka itu terjadi. Maka setelah itu, misalnya kalau penetapan tersangka itu terjadi berdasarkan bukti yang cukup, itu harus ada kata permulaan, teman-temanku sekalian. Dulu zaman saya kuliah, kita menyebut bahwa harus ada bukti bukti yang cukup. Eh, izin, karena saya di Gajah Mada, Prof. Edi selalu bilang begini, nggak bisa, harus ada kata permulaannya. Kenapa? Karena penetapan tersangka itu harus ada mulanya, harus ada dasar kita menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam hukum acara pidana itu kan konsepnya sederhana, bahwa untuk menetapkan orang sebagai tersangka minimal ada dua bukti permulaan yang menjadi dasar kuat untuk menetapkan seorang terduga menjadi tersangka. Maka ketika seorang yang telah menjadi tersangka di BAP, secara hukum tidak ada lagi kesempatan baginya, tidak ada kesempatan bagi penyidik untuk tidak membuktikan tentang, tidak melakukan penyidikan, apalagi berdalih bahwa tidak cukup bukti, karena penetapan tersangka itu telah menjadi dasar yang kuat, ditetapkan dasar yang kuat agar kasus ini diteruskan. Maka dalam hal praktik, ketika seseorang misalnya menjadi tersangka, kemudian beberapa alasan lantas kasusnya tidak dilanjutkan, ini menjadi pertanyaan yang juga sekaligus menjadi polemik besar, yang memicu kemarahan, memicu juga perdebatan di antara orang yang berperkara, demikian. Jadi konsep yang paling penting itu adalah tentang bagaimana ketika BAP itu dijadikan sebagai dasar bagi jaksa untuk melakukan dakwaan, maka BAP itu harus sangat prosedural berdasarkan ketentuan KUHP. Saya kira itu beberapa hal tentang BAP. Mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya atau menanggapi pernyataan-pernyataan ini, termasuk juga mau memberikan pernyataannya, silakan saya berikan kesempatan. Teman-teman dari STIHCW mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Malam Bapak, izin bertanya Bapak, ini dengan Paskalis Hendra Purnama Bapak. Bang Paskalis. Mas Paskalis dari manakah? Dari Kupang NTT Bapak. Oh ya, Kupang di mana, Om Hendra? Siap, siap Bapak. Kupang di Izin mananya? di Kupang di Belo Bapak. Di Belo. Oh ya, sama kita Ya, orang Kupang toh, sama-sama toh kita. siap. Mohon izin Bapak, izin Hormat. bertanya terkait uh, yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait berita acara pemeriksaan Ya,
dan ada hubungannya dengan tersangka, Bapak. Siap. Jadi, mungkin saya bisa dapat gambaran terkait sebelum melakukan pemeriksaan, apakah mungkin tersangka bisa ada hak-hak yang harus didapat oleh tersangka, Bapak. Siap. Izin, Bapak. Ya. Ada lagi kah? Itu saja, Bapak. Oke. Siap. Om Hendra, Siap. Siap, Bapak. polisi. Siap. Mungkin mau sharing saja dengan eh, teman-teman yang Oke. lain. Siap juga, Bapak. Baik, Siap, terima Bapak. kasih banyak Om Hendra. Mungkin Siap, Bapak. Siap. teman-teman yang lain mungkin ada, biar saya tampung dulu beberapa pertanyaan biar kita sekali jalan langsung zet gitu. Izin Bapak bertanya. Monggo, silakan. Izin Bapak, saya Maula Nurul dari UT Banjarmasin. Oke, Mbak Maula. Tentang BAP sendiri itu kan nanti kan berisi pertanyaan dan akan dijawab oleh terdakwa ya Bapak. Betul. Nah, untuk daftar-daftar pertanyaan ini sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu atau belum? Lalu jika sudah, misal nanti dalam BAP ini ada pertanyaan-pertanyaan lain yang di luar dari pertanyaan yang sudah disiapkan, apakah boleh ditanyakan? Dan itu tuh pertanyaan apa saja yang boleh ditanyakan ke terdakwa? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Makasih Mbak Maula. Saya catat loh ini. Masih ada kawan-kawan? Atau cukup? Masih, Pak. Masih, silakan. Satu orang. Siapa? Boleh Redis dulu, Pak Yosef. Monggo Mas Rizal, monggo. Tadi ada yang mau bertanya Pak, sebelum saya ada Mbak siapa tadi? Mbak Fatima. Mbak Fatima, Fatima silakan, mau bertanya duluan atau Mas Rizal dulu? Ini Pak Hendra duluan. Sudah, Pak Hendra sudah. Siap. Silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Fat. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Izin Pak, Ya. di sini Fat mau tanya, apakah BAP tetap sah dibuat di bawah tekanan tanpa pendampingan penasehat hukum? Baik. Apakah BAP itu tetap sah gitu ya? Siap. Tanpa PH. Oke, Mas Rizal, monggo Mas Rizal. Ya, selamat malam Pak Yosef. Malam, Mas Rizal. Selamat malam teman-teman dari Malam. Putih dan STIH CW ya. Salam kenal, saya Rizal Muharrem dari UTS Serang. Mohon izin Pak Yosef, saya ingin bertanya, mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Fatima tadi ya. Ya. Jadi ini saya pernah menemukan satu kondisi Pak, Ya. Kasus gitu ya, tersangka kasus narkoba Pak. Ya. Ya. Jadi si tersangka ini masih menjadi statusnya masih menjadi tahanan penyidik, tapi selama proses penahanan itu yang bersangkutan itu mengaku gitu ya kepada kami dari pihak lembaga bantuan hukum itu mereka mendapatkan tekanan pada saat penyidikan, misalnya maaf ada tindakan disetrum Pak, supaya aku itu masih ada ternyata Pak, seperti itu Pak. Iya. Kedua mereka seringkali
beberapa, kalau bahasa di penyidik itu bahasa ini dibon, Pak. Iya. Dibon kalau nggak salah ya. Jadi di AP lagi gitu kan. Dan ada beberapa kali kesempatan mereka itu, para tersangka narkoba ini, mereka harus menandatangani laporan hasil BAP tanpa tanpa diizinkan untuk membaca BAP-nya, Pak. Oh Jadi iya. mereka menandatangani itu dari balik sel, harus ditanda tangan, dan itu mereka nggak dikasih kesempatan untuk membaca laporan BAP-nya. Jadi mereka udah harus maaf gitu ya, dengan mungkin oknum penyidik gitu ya, Iya. mengatakan bahwa ini tinggal tanda tangannya, belum baca Pak, nggak usah langsung ya tanda tangan gitu. Dan itu memang proses BAP itu di bond itu berkali-kali, Pak. Iya. Artinya mereka nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ditandatangani itu sebenarnya apa dalamnya gitu, apa isinya. Tapi mereka dipaksa untuk menandatangani, Pak. Nah, itu praktik seperti itu ternyata masih ada, Pak Yosef itu. Betul. Nah, dalam hal ini bagaimana tuh tindakan tersangka atau mungkin kuasa hukumnya gitu ya. Tapi kebanyakan rata-rata sih, Pak, yang saya temukan kasus narkoba ini, para tersangka narkoba ini justru mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum, mungkin karena juga mereka terkendala biaya gitu ya, Pak ya. Nah, Betul. mohon pencerahan dari Pak Yosef, kira-kira seperti apa kalau kasusnya demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Yosef, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal. Kita mulai pertama dari Kak Hendra dulu lah. Jadi eh, sebagai awal yang perlu diketahui bahwa bahkan seorang tersangka itu eh, hak dari seorang tersangka ketika penetapan tersangka itu tuh sudah terjadi dalam kasus pidana secara hukum itu eh, seorang tersangka itu mestinya didampingi oleh penasihat hukum, mestinya. Maka ada penasihat hukum yang kemudian akan ditunjuk oleh negara dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya memang dia harus didampingi karena yang kita bicarakan ini soal pengakuan setiap orang, bahkan pengakuan penyidik terhadap seorang tersangka yang juga manusia begitu. Jadi penghormatan, saya baca beberapa tugas teman-teman soal penghormatan terhadap penghormatan terhadap hak asasi dalam proses penyidikan. Ya itu memang secara umum segala kewenangannya, segala haknya sebagai manusia itu harus terpenuhi. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan pendampingan, hak juga untuk memberikan keterangan secara bebas. Ini yang harus dia tahu, Kak Hendra. Paling pertama dan utama adalah soal dia harus tahu dia sedang diposisikan sebagai apa dan dalam kasus apa. Termasuk di dalamnya seorang tersangka sekalipun dalam praktiknya dia harus diinformasikan bahwa Anda juga punya hak untuk diam. Anda juga punya hak untuk tidak menyampaikan sesuatu yang menurut Anda tidak perlu untuk dijawab. Soal dalam praktik lain, tetapi secara umum seorang tersangka pun harus diberikan informasi itu supaya apa? Dia tahu bahwa saya tidak sedang dalam tekanan. Saya memberikan penjelasan, memberikan keterangan ini betul-betul secara bebas, begitu. Jadi hak yang paling mutlak itu memang tidak boleh ada tekanan, paksaan, ancaman atau apapun, termasuk juga dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan itu dia harus paham benar bahwa saya mempunyai hak. Saya secara pribadi, secara manusia, sebagai seorang manusia, mempunyai hak untuk itu, untuk mengetahui proses ini saya harus dalam posisi apa. Gitu. Kemudian untuk menolak memberikan keterangan, hak diam yang tadi saya sebutkan. Nah, persoalannya adalah terkadang hak diam ini dipandang sebagai upaya dari seorang tersangka untuk tidak memberikan keterangan yang baik. Jadi seolah-olah seorang tersangka ini tidak kooperatif. Seorang tersangka misalnya dia tidak kooperatif, meskipun dia memiliki hak ini, tetapi kadang hak ini tidak dipakai karena seolah-olah tersangka harus menjawab apapun yang ditanyakan karena memang konsep BAP yang tadi ditanyakan oleh Mbak Maula bahwa apakah dalam konteks BAP ini kan pada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, memang begitu. Konsepnya BAP itu kan pertanyaan yang dibuat oleh penyidik yang kemudian harus dijawab.
harus dijawab oleh seorang tersangka atas semua rangkaian kejadian yang telah terjadi. Kemudian dia harus jelaskan di situ. Dia harus jelaskan di situ. Tadinya Kakak Hendra bertanya, itu apa saja hak-haknya? Secara umum haknya sebagai manusia dalam konsep keterpenuhan hak asasi yang melekat pada dirinya itu harus dipegang teguh. Dia juga harus tahu dia didudukan karena apa, meskipun nyata-nyata kasusnya sudah diketahui, perbuatan pidananya sudah diketahui, tetapi dia harus diberikan kebebasan untuk memberikan pernyataan, kemudian hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, termasuk juga saya lupa satu hal, hak untuk menolak, menolak sesuatu yang menurutnya tidak sesuai. Karena pertanyaan dari seorang penyidik ini bukan pernyataan yang seolah wajib sekali untuk dijawab. Meskipun Mbak Maula betul bahwa di dalam praktiknya BAP ini adalah rangkaian pertanyaan yang memang harus ditanyakan oleh si penyidik. Batasannya sampai di mana, Mbak Maula? Mbak Maula tadi saya lanjut ya, Mbak Maula, ke pertanyaan Mbak Maula. Batasannya sampai di mana? Apakah kemudian pertanyaan itu bisa dikembangkan? Itu hak mutlak yang diberikan oleh negara kepada seorang penyidik Polri. Itu mutlak. Jadi dalam proses ini sepanjang tidak melangkahi tidak melangkahi prosedur, termasuk juga tidak ada efek-efek tekanan dan lain sebagainya, seorang penyidik boleh untuk mengembangkan pertanyaan sepanjang itu tidak ada semacam tendensi pribadi begitu dari seorang penyidik kepada seorang tersangka. Jadi dia bisa mengembangkan pertanyaan itu untuk mendapatkan gambaran sedetail mungkin yang dapat memberikan yang dapat menjadi dasar penting bagi jaksa nanti untuk membuat suatu dakwaan. Jadi kalau Mbak Maula bertanya, apakah kemudian penyidik boleh mengembangkan itu? Boleh dong. Boleh. Selalu ada ruang untuk itu. Gitu Mbak Maula. Berikut, Fatimah. Bahwa apakah BAP itu tetap sah apabila di bawah tekanan tanpa PH? Mari kita omong dalam konteks saya gabungkan sekalian dengan pertanyaannya Mas Rizal bahwa konsepnya begini. Kalau kemudian BAP itu ditandatangani, nanti dulu baru kita bahas apakah ini di bawah tekanan atau tidak di bawah tekanan. Tetapi sepanjang BAP itu kemudian ditandatangani, secara hukum itu memiliki nilai yang sah. Ya dong, orang ditandatangani. Secara hukum sah. Gitu. Soal kemudian apakah BAP yang ditandatangani itu ada tekanannya dan lain sebagainya, ada ruang yang bisa diberikan, ada ruang yang diberikan oleh negara, yaitu lewat pra peradilan untuk dinilai apakah proses ini salah atau apa dan apa selanjutnya. Apakah dalam proses ini seorang tersangka mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, atau seorang tersangka kemudian memberikan pernyataan seolah-olah agar supaya selesai. Kalau bahasa kami orang Kupang bilang biar cepat selesai, iya sudahlah semuanya gitu. Jadi soal apakah kemudian BAP itu tetap sah apabila di bawah tekanan tanpa PH? Saya selalu menjawab bahwa kalau BAP itu kemudian telah ditandatangani, soal ada tekanan, soal tidak ada tekanan, entah ditemani atau tidak ditemani sekalipun sepanjang telah ditandatangani, maka sepanjang itu pula BAP itu dinyatakan sah. BAP itu kemudian sah. Toh kalaupun begini, bagaimana Pak kalau kemudian orang tidak mau tanda tangan begitu dengan alasan bahwa saya ada dalam tekanan? Persoalannya adalah BAP ini kan menceritakan tentang serangkaian peristiwa, serangkaian kejadian yang dialami oleh seorang tersangka. Jadi tersangka akan menceritakan tentang perbuatan hukum yang telah dia lakukan. Gitu. Maka kemudian penyidik dengan caranya sendiri berdasarkan SOP yang dikeluarkan, SOP yang dimiliki oleh penyidik, itu kemudian akan membuat rangkaian pertanyaan, beberapa pertanyaan yang kemudian
harus dijawab oleh seorang tersangka. Karena biar bagaimanapun juga, kendati pun di dalam tekanan, meskipun tidak boleh loh ini, meskipun tidak boleh, dalam prosesnya itu memang tidak boleh. Karena memang kenapa orang harus menyertakan kuasa hukum, penasehat hukum untuk menemani, supaya salah satu alasan yang paling besar adalah supaya orang bisa terhindar dari yang namanya intimidasi. Dia akan memberikan pernyataannya secara bebas. Kalau misalnya, kalaupun ada tekanan tanpa PH tetap ditandatangani, sepanjang itu akan dipandang sebagai suatu BAP yang tetap sah. Soal nanti kemudian Anda tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa saya sedang berada dalam tekanan, silakan ambil satu jalur yang disebut sebagai pra peradilan. Jalur itu terbuka untuk siapapun. Itu hak loh itu. Itu hak. Hak yang diberikan oleh negara kepada setiap orang. Semua orang ketika dia merasa bahwa proses ini tidak prosedural. Cacat secara prosedural. Gitu kira-kira. Silakan mungkin ada tanggapan balik Mas Rizal, mohon maaf. Masih di sini kah? Masih Pak. Ya. Jadi solusi yang ditawarkan oleh negara terhadap seorang tersangka adalah pra peradilan ya Pak. Ya, secara prosedural, Mas Rizal, secara prosedural, pra peradilan itu menjadi wadah, sarana yang memang itu sengaja diciptakan untuk negara supaya setiap tindakan yang melenceng dari hak asasi yang mestinya didapatkan oleh seorang tersangka itu diuji di situ. Diuji di situ. Dalam pelaksanaan penegakan hukum kemudian ada upaya yang sifatnya non prosedural, ada tekanan, ada intimidasi, termasuk juga semua hal yang memberikan seolah-olah tersangka tidak memiliki ruang untuk bebas menyampaikan sesuatu. Namun kemudian tetap harus menandatangani suatu BAP, maka untuk melakukan uji terhadap proses itu dilakukan pra peradilan. Kalau saya dalam hal praktis, Mas Rizal, saya selalu bilang begini, Anda sebagai dalam perkuliahan di kampus, saya selalu bilang ke mahasiswa gini, sebagai penasihat hukum atau mungkin sebagai tersangka, tanda tangani saja BAP-nya. Kenapa harus ditandatangani? Karena memang Anda sebagai tersangka dan Anda sedang diperiksa, ditandatangani, wajib. Yang berikut, dalam proses Anda menilai bahwa ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan prosedur yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara hukum, maka Anda diberikan ruang untuk mengujinya. Di mana? Di pra peradilan. Sebagai penasihat hukum itu akan jadi makanan empuk ketika Anda menyaksikan sendiri tetapi Anda menandatangani. Artinya bahwa ya Anda bersaksi bahwa saya tetap menandatangani BAP dalam keadaan yang sangat terintimidasi, misalnya begitu. Meskipun penandatanganan itu secara hukum dinyatakan sebagai pernyataan setuju gitu, kan gitu. Tanda tangan BAP ini kan kemudian dipandang bahwa kita menyetujui suatu proses. Nah, yang salah Mas Rizal, seperti yang tadi Mas Rizal sampaikan, bahwa misalnya kalau BAP itu terjadi, kemudian orang tidak diberikan kesempatan untuk membaca secara utuh BAP itu, secara hukum itu cacat prosedural, cacat prosedur. Tentu cacat itu cacat. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah cacatnya prosedur ini kemudian tidak diambil langkah lain untuk menguji. Mestinya setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk kemudian menguji proses. Apakah proses ini terjadi secara benar atau tidak? Proses ini terjadi secara benar atau tidak? Saya ingat betul tugas teman-teman bahwa dalam konteks pra peradilan, apakah kemudian misalnya pengajuan untuk pra peradilan itu sedang terjadi, kemudian kasusnya ini BAP-nya ini sudah dilimpahkan berkasnya telah P21, kemudian jaksa cepat-cepat buru-buru untuk daftarkan kasusnya, daftarkan ke pengadilan. Apakah secara hukum boleh atau tidak? Boleh dong. Jaksa punya kewenangan juga, jaksa punya hak untuk kemudian secepatnya membuat dakwaan, kemudian secepatnya mendaftarkan ke pengadilan untuk perkara itu dicatat gitu. Semua kita punya hak, secara hukum punya hak itu, termasuk juga tersangka. Jadi tersangka memiliki hak yang sama
untuk menguji apakah prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi padanya sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam KUHP atau ada cacatnya. Gitu Mas Rizal, kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Yosef. Terima kasih banyak Mas Rizal. Kakak Hendra masih di situ, Kakak Hendra? Kenapa Pak? Masih di situ, Kakak Hendra. Mas Hendranya. Oh, Masih Bapak, Mas ini Ada Dinas kok, Karmana. ada Frey ini Ada Bapak. Frey, lepas ya. Siap, Hormat. siap, Begitu Kak Hendra, kira-kira. Jadi siap eh, Bapak. Terima kasih Bapak. saya prinsipnya sederhana Kak Hendra. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, seorang tersangka minimal dia tahu haknya sebagai manusia itu apa. Haknya supaya dia mengerti bahwa saya sedang diproses atas suatu kasus, tetapi tidak berarti bahwa penyidik seolah-olah dibatasi ruangnya. Oh tidak, penyidik itu harus bebas merdeka juga untuk menanyakan sampai pada titik tertinggi untuk mendapatkan informasi lebih tentang suatu perbuatan pidana yang harus terang. Karena biar bagaimanapun kemudian penyidik BAP-nya akan menjadi dasar yang kuat bagi bagi teman-teman jaksa untuk membuat suatu dakwaan. Maka BAP itu harus clear, harus oke, harus terbaik gitu. Maka tidak salah yang tadi ditanyakan Mbak Maula bahwa dia harus bertanya sampai titik di mana dia merasa ini kasus harus benar, ini kasus harus terbuka lebar, ini kasus harus dapat jawaban sampai jawaban terbaik. Maka pengembangan tentang pertanyaan yang tadi Mbak Maula tanyakan, saya kira itu juga benar. Gitu. Kalau kami orang Kupang bilang tanya sampai dia pusing. Gitu. Seperti itu, kira-kira teman-temanku sekalian. Siap, Bapak. Siap. Berikut, terima kasih untuk beberapa diskusi kita kali ini. Saya kira ini, aduh enak sekali. Kesempatan yang berikut, oh sudah ya, sudah selesai. Pak, Mas Rizal, Mbak Maula, sama Kakak Hendra. Berikut kita lanjut ke uh, satu materi, satu sub pembicaraan itu berkaitan dengan pra peradilan kalau saya tidak salah. Izin saya lihat dulu. Oh ya, benar. Oke. Kalau bicara tentang pra peradilan, maka kita berbicara tentang mekanisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dia berfungsi untuk melindungi hak fundamental tersangka sebelum perkara pokok disidangkan. Nah, jadi pra peradilan ini menjadi semacam tameng atau benteng pertama terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau bahasa sederhananya biasa bilang gini, jadi pra peradilan ini adalah keadaan di mana setiap orang, setiap warga negara yang atas perbuatannya dianggap telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai tersangka, tetapi dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terjadi beberapa hal yang sifatnya cacat. Kemudian terhadap perbuatan tersebut, maka negara memberikan ruang sebagai suatu memberikan ruang kepada setiap orang untuk menguji apakah kemudian perbuatan sewenang-wenang ini dapat dinilai atau tidak oleh hakim. Tentu demi keadilan. Secara umum pra peradilan itu didefinisikan sebagai apa ya? Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus sah atau tidaknya tindakan-tindakan mulai dari penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan. Sebagaimana itu diatur dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHP. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya tentang pengawasan pralitigasi untuk melindungi hak asasi tersangka. Sifatnya masih sama tentang penghormatan hak asasi itu. Jadi pra peradilan itu memungkinkan semua pihak yang dirugikan oleh tindak yang tidak sah, yang dalam bahasa praktik biasa disebut sebagai cacat prosedur, cacat pelaksanaan, untuk mendapatkan pemeriksaan yang sifatnya independen. Sebelum perkara pokok itu masuk ke persidangan utama. Soal perkara pokok yang masuk ke persidangan utama itu urusan jaksa tentu. Tetapi dalam hal pra peradilan itu tersangka berupaya untuk menguji suatu proses yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penegakan hukum sebelum pokok perkara itu didaftarkan gitu, atau dibacakan. Terdapat banyak sarjana hukum, banyak aliran hukum juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pokok perkara itu bahwa ketika pokok perkara itu dibacakan, maka saat itu suatu proses pra peradilan itu tidak bisa lagi dilanjutkan demikian. Tetapi saya secara pribadi dengan aliran saya lebih memilih bahwa pokok perkara itu bukan pokok perkara yang dimaksudkan bahwa harus dibacakan, tidak. Pokok perkara yang dimaksudkan adalah ketika kasus itu didaftarkan, karena secara hukum kasus itu didaftarkan, maka dengan sendirinya mekanisme upaya-upaya yang dilakukan berhenti. Meskipun ini sifatnya bisa diperdebatkan soal ini. Jadi yang mengajukan secara hukum, secara umum, yang mengajukan pra peradilan ini pada umumnya tersangka. Tersangka bisa tidak Pak? Keluarga boleh, kuasa hukum boleh mengajukan pra peradilan untuk menguji sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan yang menimpa mereka, serta segala upaya lain yang dilakukan oleh penyidik yang dipandang tidak prosedural. Jadi prinsip utamanya adalah soal suatu upaya penegakan hukum yang dirasa cacat oleh tersangka. Biasanya pihak yang dirugikan ini kemudian memiliki kewenangan, memiliki hak yang mutlak. Jadi supaya tidak dipertanyakan. Beberapa kali saya di kampus, teman-teman itu bertanya, Pak, berarti soal pra peradilan ini setiap orang yang menjadi tersangka ini bisa melakukan pra peradilan. Saya bilang, sepanjang dia merasa bahwa ada haknya yang dilanggar, maka sepanjang itu boleh. Jadi sifatnya itu ada hal yang dirasa tidak prosedural, maka silakan diambil sebagai jalan. Silakan diambil. Tapi kalau misalnya prinsip pelaksanaan penegakan hukumnya tidak salah, ya apa yang mau diuji gitu. Apa yang mau diuji? Sepanjang mekanismenya benar dilakukan oleh seorang penyidik, dilakukan dengan cara yang benar, ya apa yang mau kita uji? Karena prinsip dasarnya adalah tentang salah tangkap, salah duga, salah gitu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dan dirasa salah itu, ini penting. Saya kira ini penting untuk saya bahas. Maksudnya dirasa salah itu adalah bahwa proses pelaksanaan penegakan hukum itu harus salah atau sekurang-kurangnya memenuhi unsur salah yang dirasakan dan dapat dibuktikan. Prinsipnya adalah sepanjang dapat dibuktikan, maka silahkan diajukan. Karena mekanisme dalam proses peradilan itu, misalnya pertama itu pengajuan permohonan. Nah, permohonan ini kan kemudian diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri,
dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas, tentu didukung oleh bukti dan keterangan yang relevan. Artinya bahwa bukti ini harus menjadi alasan yang kuat untuk kemudian bisa diajukan. Ya, karena kita tidak bisa mengajukan apa suatu permohonan tanpa menyertakan alasan dan bukti yang kuat, yang relevan. Nah, maka dalam konsepnya, dalam mekanisme dan proses peradilan itu kemudian pengajuan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan nanti ada penunjukan hakim gitu. Nanti ada penunjukan hakim, ketua pengadilan kemudian menunjuk seorang hakim tunggal. Nah, ini. Jadi dia menunjuk seorang hakim tunggal untuk memimpin pemeriksaan pra peradilan yang dibantu oleh panitera dalam pelaksanaan sidang nanti. Nah, mekanisme yang berikut itu kemudian ada penetapan jadwal sidang. Sidang itu kemudian ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari lah setelah permohonan diterima oleh PN. Biasanya kalau sifatnya menguji mekanisme penegakan hukum itu secara hukum paling 3 hari setelah permohonan itu diajukan itu bisa disidangkan gitu. Kemudian akan berakhir pada putusan hakim. Nah, biasanya putusan itu harus dijatuhkan paling lama 7 hari setelah sidang pertama dimulai. Karena biar bagaimanapun juga karena pra peradilan ini kan dia harus prosesnya harus cepat dan efisien. Dia harus cepat dan efisien. Kenapa begitu Pak? Cepat dan efisien? Ya karena kan kasus ini kan yang diuji adalah mekanisme yang diuji adalah proses pelaksanaan penegakan hukum yang dianggap cacat. Tetapi tidak berarti bahwa menghentikan kasus seolah-olah bahwa ketika diajukan pra peradilan maka segala bentuk prinsip penegakan hukum stop. Oh tidak, kasusnya jalan terus, persoalan jalan terus. Maka kemudian ini kita beraduh dengan waktu ini, kita beraduh dengan waktu. Karena setelah didaftarkan, itu harus dijatuhkan putusan paling lama 7 hari. Setelah sidang pertama itu dimulai. Supaya apa? Memastikan bahwa prosesnya harus cepat dan efisien. Ini juga baik untuk tersangka, karena ketika misalnya terbukti dalam proses persidangan ini, hakim memutuskan bahwa, oh ya betul, memang prosedur ini ada yang salah. Maka tersangka diuntungkan. Tersangka diuntungkan. Dengan sendirinya tersangka diuntungkan. Sementara misalnya kalau ternyata tidak terbukti putusannya, maka proses penegakan hukum tetap harus berlanjut dan memang biar bagaimanapun prinsip-prinsip penegakan hukum yang secara umum tetap harus berjalan. Tidak berarti bahwa dengan adanya pra peradilan kemudian menghentikan semua rangkaian proses penegakan hukum. Tidak. Jadi itu poinnya, mekanisme dalam proses peradilan, proses pra peradilan. Jika kemudian perkara pokok itu sudah disidangkan, ini perlu yang saya lupa di kelas ini atau di kelas hukum acara pidana, saya lupa. Itu ada tugas bahwa bagaimana Pak kalau perkara pokok itu disidangkan di pengadilan negeri sementara permohonan pra peradilan itu baru masuk gitu. Maka secara hukum itu otomatis gugur gitu. Pra peradilannya yang gugur, tidak dapat diajukan lagi. Karena kalau kemudian misalnya perkara pokok sudah disidangkan, di pengadilan negeri, maka permohonan pra peradilan itu secara otomatis gugur. Nah, itulah kenapa kemudian misalnya putusan hakim terhadap pra peradilan itu harus minimal paling lambat itu 7 hari setelah sidang pertama dimulai. Itu sidang-sidang pra peradilan dimulai itu sudah harus dipastikan untuk ada putusannya. Karena ada serangkaian kegiatan penegakan hukum yang harus tetap berjalan gitu. Akan bertabrakan misalnya beradu dengan waktu lagi, misalnya seorang mengajukan pra peradilan tapi pada titik yang pada waktu yang sama jaksa juga mendaftarkan kasusnya gitu, mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri. Memang ini ngeri-ngeri sedap tapi praktik ini sering terjadi. Jadi seolah-olah jaksa ngalah ini supaya tidak menunggu lama silakan Anda lakukan pra peradilan, saya tetap jalan. Itu fakta lapangan, fakta empirik yang sering terjadi bahwa ada PH ngotot untuk apa lakukan pra peradilan, tapi pada titik tertentu jaksa juga ngotot untuk pelimpahan berkas ke pendaftaran perkara ke pengadilan negeri. Nah, ini persoalan. Ini, waduh, nanti kasihan. Akhirnya, misalnya
kemudian perkara pokok itu sudah mulai disidangkan, dengan sendirinya gugur. Kasihan. Jadi ada hak yang mestinya didapat oleh seseorang, tetapi kemudian putus akibat proses yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan, oleh seorang jaksa. Ya karena memang secara hukum jaksa juga dibenarkan, memang perkara ini harus cepat naik gitu. Berikut bahwa kenapa kemudian menjadi sangat penting untuk menilai pra peradilan ini sebagai suatu mekanisme perlindungan hak asasi, sebagai suatu mekanisme peradilan untuk melindungi hak asasi. Karena biar bagaimanapun pra peradilan ini mencegah penangkapan, penahanan tanpa dasar yang sah. Terkadang itu kita menilai bahwa penegak hukum diberikan ruang diskresi untuk melakukan penangkapan dan penahanan misalnya. Tetapi apapun itu namanya, entah itu diskresi yang diberikan, tetapi memang pra peradilan ini juga salah satu poin yang penting adalah soal pencegahan, upaya pencegahan terhadap suatu tindakan penegakan hukum yang sifatnya ilegal. Karena ya, minta maaf, kenapa saya pakai istilah ilegal, karena semua yang cacat prosedur itu dipastikan itu tindakan yang dianggap di luar dari konteks penegakan hukum yang sesungguhnya. Jadi memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum ini harus ada fondasi yuridisnya yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kemudian misalnya dilakukan misalnya penangkapan dan penahanan yang tidak prosedural misalnya. Orang tidak tahu bagaimana kemudian untuk melawan. Maka pra peradilan ini bisa menjadi ruang yang baik bagi setiap orang untuk menilai dan kemudian memastikan bahwa apakah setiap tindakan aparat penegak hukum ini sesuai dengan syaratnya atau tidak, memiliki dasar fondasi yuridis yang kuat atau tidak. Berikut itu tentang pengawasan dan kewenangan penyidik itu bahwa mekanisme dalam pra peradilan, mekanisme ini kemudian mengawasi tindakan penyidik agar tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau politis. Biasa sifatnya menjaga integritas proses investigasi pidana. Dalam praktik beberapa praktik penegakan hukum, terkadang ini oknum ya, ini oknum. Saya tidak menyebut bahwa penyidik tidak. Penyidik itu adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang cukup, diberikan kewenangan yang cukup untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan, tetapi sengaja pra peradilan ini dihadirkan juga untuk ya itu tadi, bahwa sifatnya mengawasi tindakan penyidik yang agak sewenang-wenang, terus ada kepentingan-kepentingan pribadi yang sifatnya politis, kemudian menjaga integritas saja sih, integritas dari seorang investigator kan gitu. Penyidik ini kan investigator. Kemudian memberikan bagi tersangka untuk menuntut keadilan dan mempertahankan haknya sebelum memasuki proses utama dari persidangan. Jadi sifatnya sebelum sampai pada proses persidangan yang sesungguhnya uji material, hal yang lebih substantif, yang substansial tentang pembuktian dan lain sebagainya, nanti di dalam pledoi dan lain sebagainya, tapi paling tidak di dalam pra peradilan ini seseorang bisa mempertahankan haknya yang sekiranya dianggap bahwa dilanggar dalam proses penegakan hukum. Saya kira itu saja sih beberapa hal tentang pra peradilan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau mungkin memasukkan, silahkan sebelum kita akhiri, kita istirahat. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk, kalau ada yang mau berpendapat boleh, silakan. Ini ruang diskusi, ruang belajar bersama. Itu saya pun belajar begitu.
Ya, saya geser. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rizal. Saya bacakan. Udin. Mas Rizal bertanya, bahwa apakah jika pra-peradilannya diterima kasusnya jadi nebis in idem? Oke. Jadi terima kasih Mas Rizal untuk yang kesekian kalinya. Jadi nebis in idem dalam konsep pidana itu seperti ini. Nebis in idem itu adalah suatu keadaan di mana orang tidak bisa diperkarakan dua kali untuk kasus yang sama yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap. Itu nebis in idem. Jadi dalam konsep hukum pidana lebis in idem itu adalah soal keadaan di mana seorang tidak boleh dituntut dua kali. Tidak boleh. Dia dituntut dua kali. Ini konsepnya adalah dituntut dua kali dalam peradilan terkait dengan kasus yang sama. Terkait dengan kasus yang sama. Dia tidak boleh dituntut dua kali. Tetapi, apakah kemudian misalnya seorang yang dalam konsep pra peradilan menang, katakan demikian. Katakan tersangka menang di pra peradilan. Penyidik dikatakan bahwa dalam putusannya penyidik ini cacat secara prosedural. Apakah kemudian kasus ini dihentikan? Tidak. Kasusnya tidak dihentikan. Kasusnya tidak dihentikan. Tinggal penyidik, misalnya, ini saya misal kasus ini dihentikan karena ternyata barang bukti yang dipakai ini bukan barang bukti, misalnya tidak dipandang sebagai barang bukti. Atau misalnya dalam pelaksanaan penahanan ini cacat. Seorang ditahan tanpa surat, tanpa pemberitahuan, kemudian ditahan. Apakah kemudian kasus ini berhenti seperti itu, berhenti total? Jadi sifatnya batal demi hukum. Dalam istilah hukum, kasusnya ditutup. Batal demi hukum, tidak? Tidak. Kasusnya tidak ditutup. Penyidik silahkan juga diberikan kewenangan untuk misalnya kalau buktinya tidak cukup, maka silakan membuatkan bukti baru, silakan carikan cara formula yang benar untuk kemudian menutup lubang yang terjadi, yang telah diuji di pra peradilan. Maka kemudian uh, dalam hal diterimanya pra peradilan, apakah jika pra peradilannya diterima kasusnya jadi nebis in idem? Tidak juga. Jadi nebis in idem ini sesuatu uh, hal yang lain. Tetapi misalnya nebis in idem yang dimaksudkan bahwa misalnya penetapan tersangkanya salah, kemudian diuji diuji di pra peradilan, kemudian telah diputus, maka secara hukum eh, penetapan tersangka berdasarkan konsep yang awal itu tidak boleh lagi dipakai. Tidak boleh lagi dipakai karena biar bagaimanapun itu telah dianggap selesai. Maka siapkan bukti baru, siapkan segala hal yang sifatnya baru. Untuk apa? Untuk memulai kembali prosesnya dengan cara yang lebih lebih tepat. Tetapi apakah kemudian kasus ini berhenti? Tidak berhenti. Tidak berhenti. Nah, sementara nebis in idem dalam konsep hukum pidana itu dipandang sebagai suatu keadaan di mana orang telah diputus, kemudian kasus yang telah diputus kemudian diuji kembali untuk kali kedua, tidak boleh. Tidak boleh. Sekiranya seperti itu, Mas Rizal. Baik, terima kasih banyak Pak Yosef. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Mas Rizal. Kawan-kawan mungkin masih ada di penghujung pertemuan kita ini? Cukup? Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman sekalian. Kakak Hendra, mungkin mau bertanya? Cukup Kakak Hendra? Cukup untuk ini malam, Abang. Oh, Makasih cukup banyak. untuk Kakak Hendra bilang cukup untuk ini malam. Nanti berikut baru Tom bermain lagi. Kebetulan Kakak Hendra kami satu kampung itu, jadi NTT yang sama di kota aja yang sama, jadi kadang keceplosan logat-logat Kupang gitu. Aja. Siap.
Terima kasih buat semua teman-teman sekalian. Terima Senang kasih. sekali kita bisa bertemu malam hari ini, berdiskusi bersama, membicarakan beberapa hal tadi terkait dengan BAP. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pra peradilan. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih untuk diskusinya. Eh, Mohon tidak bosan-bosan untuk bergabung untuk kesekian kalinya di tuweb-tuweb berikutnya. Kita masih ada jadwal kalau saya tidak salah satu atau dua kali tuweb lagi sampai di pertemuan terakhir. Saya mohon teman-teman kalau tidak berhalangan boleh ikut ambil bagian supaya kita bisa belajar bersama dalam proses. Kurang lebihnya ini penyampaian saya, ini yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Uh, Satu titipan pesan yang terakhir, eh, harap agar tugas-tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan. Kemudian tolong bantu saya untuk dikirimkan sebelum batas waktu yang diberikan oleh UT, karena ada beberapa teman-teman bertanya, Pak, bolehkah saya mengirimkan tugas? Saya sudah lewat ini, pertemuan sesi ketiga, tapi saya terkendala beberapa hal, kemudian saya mau kirimkan tugas. Saya selalu menjelaskan bahwa kapasitas saya adalah tutor, tugas saya hanya mengajar dan memberikan penilaian terhadap itu. Nah, terkait dengan teknis, waktu, dan lain sebagainya, itu kami memang, itu di luar kewenangan kami sebagai tutor. Itu memang pihak UT yang mempersiapkan segalanya. Jadi penilaian itu hanya akan terjadi dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh UT. Sisanya di luar kewenangan kami. Saya kira ini beberapa penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk saya dibantu karena biar bagaimanapun juga kemudian saya akan membuatkan laporan pada akhir pertemuan di sesi terakhir. Saya akan membuat laporan. Saya berharap agar supaya uh, teman-teman di hukum acara pidana, di praktik peradilan pidana juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Tentu dengan kerjasama kita bersama. Siap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam Terima untuk kita semua. kasih banyak, Sampai Bapak. bertemu di Selamat web selanjutnya. Selamat malam, Bapak. Terima kasih Selamat banyak. Malam. malam. Tuhan memberkati Pak. kita semua. Amin. Pak. Hormat Mas Rizal, teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih Pak Jeni. Hormat Mbak Maula. Malam Malam. dari Batam, Bapak. Tidak ada ini Pak, dokumentasi Pak, screenshot. Kebetulan ini direkam Mas Rizal, jadi saya punya rekamannya yang cukup yang bisa saya pakai untuk jadikan bahan laporan ke UT, Mas Rizal. Oke, baik. Tapi sinyal saya keluar masuk tadi, Pak. Apa? Siap? Sinyal saya tadi agak-agak lemot, jadi keluar masuk dia. Oh, nggak apa-apa, Mas Rizky aman lah. Oh, apa ya? Makasih buat kita semua. Selamat malam ya, izin. Selamat malam. Malam. Selamat, Pak. Terima kasih banyak.